Halo semuanya, ini kita akan membahas bagaimana untuk memulai game solo leveling. Di sini saya membuat akun baru, jadi kita akan membahas apa saja yang perlu diperhatikan pada player untuk memainkan game ini sebagai free to play. その Untuk game ini kita diberi 次の kebebasan untuk mengupgrade stat kita. Jadi kita お dengan 呼びでしょうか。 bebas upgrade stat yang kita miliki. Di 準 awal 備完了。 kita akan membahas dari stat dulu. Kita memiliki 5 stat dasar di sini. Ada strength, vitality, agility, intelligence, dan perception. Apa saja kegunaannya dan apa yang harus kita upgrade untuk awal? Tentu untuk di awal kita perlu naikkan strength kita agar kita bisa lebih mudah untuk mengalahkan musuh. Dan kemudian kita juga perlu menaikkan perception. Perception itu untuk minimal damage yang akan kita berikan kepada musuh. Lalu bagaimana dengan stat yang lain? Di vitality, agility, dan intelligence. Untuk vitality masih belum harus kita naikkan karena kita bisa dapat stat defense dan HP dari equipment. Dan untuk agility, karena kita masih di early, jadi kita masih belum menemukan critical rate, critical damage. Dan untuk intelligence sendiri diperuntukkan untuk kita kalau kita ingin bertarung dengan farm skill ya, karena berhubungan dengan MP dan cooldown skill. Lalu kenapa kita cuma menaikkan stat strength dan perception untuk di awal? Kita akan lihat stat awal kita. Untuk vitality tadi kita bahas karena kita akan mengambil statnya dari equipment yang lain. Lalu untuk agility, karena kita baru bermain, jadi critical hit rate dan critical hit damage kita sangat kecil. Dan kalau kita menaikkan agility itu juga tidak terlalu berimpact lah. Jadi saya rasa kurang efektif untuk di awal. Kita akan tunggu nanti ya ketika kita sudah memakai equipment dan kita sudah dapat bantuan stat critical dari equipment tersebut. Dan untuk MP sendiri karena di awal kita juga masih belum terlalu sering menggunakan skill, jadi kita bisa tidak di upgrade dulu. Dan untuk perception sendiri sebisa mungkin kita harus mendapatkan angka di atas 80% agar damage yang kita hasilkan tidak terlalu kecil kepada musuh. Jadi kita akan naikkan strength dan perception terlebih dahulu. Kira-kira begini bagian di
awal. Kita lihat lagi di perception kita atau precision naik ya menjadi 99%. Jadi kita akan lebih mudah karena damage yang kita akan meningkat. Untuk penggunaan MP sendiri cukup variatif karena di awal kita juga baru mendapatkan 3 skill ya. MP consumptionnya juga cukup hemat untuk di awal, hanya memerlukan 100 MP ya setiap skill. Mungkin nanti ketika sudah terbuka skill yang lain MP consumption variatif mulai dari 100 hingga 200 MP ya untuk basic skill sendiri. Kemudian ada juga dari skill weapon ya. Skill weapon ada ya, terbagi jadi 3 ya. Untuk yang red dia akan menggunakan 100 MP, yang SR 150, dan kemudian ada SSR dia menggunakan 200 MP. Karena masih di awal kita juga masih baru bisa menggunakan itu, kita perlu menaikkan stat intelijen kita. Kemudian apalagi yang harus kita perhatikan yaitu di draw. Di sini kita akan menentukan target awal apa saja karakter yang harus kita miliki ya. Untuk listnya mungkin kita akan bagi menjadi 2, karakter dan weapon. Yang pertama kita tentu saja memerlukan healer karena kita tidak menaikkan stat vitality kita, jadi kita masih memerlukan healer. Dan selain healer dia juga memiliki buff ya yang cukup berguna, dan dia juga satu-satunya healer SSR ada di sini saat ini. Kemudian kita perlu defense break. Defense break variatif ya, tapi untuk di awal kita ambil Sujiwo dulu. Untuk Sujiwo kenapa kita ambil Sujiwo? Karena skillnya cukup membantu. Kemudian kita perlu senjata light, akan ambil dulu. Senjata light kita akan gunakan nanti ya, ketika kita akan lawan Igris. Jadi alangkah lebih baik jika kita mendapatkannya di awal biar kita akan lebih mudah. Kemudian kita juga senjata katana plum ya. Senjata cukup populer karena juga statnya cukup membantu. Kita akan lihat dulu dari list kita ya. Ada Sujiwo. Sujiwo memiliki pasif yang cukup membantu. Ketika kita menggunakannya
sangat ini ya efektif. Dari pasifnya dia memiliki stack, setiap menggunakan skill akan dapatkan satu stack, dan ketika sudah terkumpul 3 stack yang bola-bola air dan kita menggunakan skill berikutnya, secara otomatis dia akan reset semua skillnya ya, cooldown reset, akan mereset cooldown skill. Jadi kita bisa menggunakan skillnya lagi, dan dia juga bisa perpendek cooldown ya dari sini. Kemudian ada Min Byunggu tadi ya, healer. Pasif dia sendiri decrease damage taken ya. Jadi dia mengurangi damage yang dia terima sekitar 50%. Dan yang kita pakai juga di sini skill supportnya. Skill support cukup membantu karena di Light Glimmer, yaitu dia akan melakukan heal sebesar 1% dari max head speed dia per detik selama 10 detik ya guys. Kemudian ada punishment, ini yang cukup membantu karena dia akan meningkatkan damage yang diterima oleh musuh sebesar 15%. Jadi dia bisa menaikkan damage yang kita berikan kepada musuh. Kemudian senjata, senjata yang like ini selain karena elemennya, dia juga bisa memberikan efek break. Kita menggunakan skill. Dan demonic. Untuk pasifnya sangat membantu ya di sini. Increase critical hit 12% dan dengan durasi infinite. Jadi dia attack-nya bisa menumpuk juga, total 36% dan tidak terbatas selama match. Dia juga bisa meningkatkan attack ya usernya, critical rate. Oke, setelah kita menentukan target, mungkin sekarang kita akan mencari resource dulu ya, dan kita akan mencoba keberuntungan kita dapatkan apa yang kita list tadi.お兄ちゃんまだ寝てるかな。Aoi, ittera. Ini gamenya guys お兄ちゃん dari 起きてたんだ。 novel dan とっくに起きてたさ。車に気をつけろよ。 bagi お kalian 兄ちゃん yang 体 belum 鍛えてる membaca の？
disarankan ya untuk melihat story-nya karena ceritanya sangat baik. Karena saya sudah membaca, jadi saya skip saja. 全員構えろ。俺が奴らの気を引く。響きたんだよ。多すぎる。小経験値が稼げそう。これで任せろって。無駄だ。くらえ。つまらない相手だ。魔法石は6.5 hours later. Ya, oke, kita sudah mengumpulkan resource. Kita akan mencoba draw. Apakah kita akan mendapatkan apa yang sudah kita list sebelumnya? Untuk Essence Stone kita bisa mungkin jangan memakai di banner normal ya, karena untuk tiket kita akan dapat di main story dan quest-quest lainnya. Oke, kita akan mulai draw.
Aduh, sayang sekali kita belum mendapatkan SR ya di sini. Cukup kecil emang untuk red SSR. Kita akan coba di banner satunya lagi.レベルの違い。 Oke, 10 kali terakhir. Apa ini loading? Tidak ada yang bagus ya ternyata. Ya, sekian untuk video kali ini. Untuk video berikutnya mungkin kita akan membahas tentang upgrade item ya.